Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PGSDC Angkatan 2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Dengan anggota kelompok yakni Irdayanti, Najlah, Nyembang Ayu Ramadhani, Nurwaji Hamzah, dan Mili Alvira. Video ini dibuat guna memenuhi tugas dari mata kuliah Wawasan Sosial Budaya dengan dosen pengampu Bapak Dosen Rahmatullah SSOS MSI. Di sini kami akan membahas mengenai unsur-unsur kebudayaan Perahu Sande. Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki kebudayaan dan kearifan lokal yang beragam. Salah satunya ialah Lopi Sande. Perahu Sande merupakan perahu layar khas suku Mandar yang digunakan sejak dahulu kala. Perahu ini merupakan perahu yang bisa berlayar dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan mesin. Sande adalah jenis perahu layar bercadik yang digunakan oleh nelayan dari suku Mandar untuk melaut atau sebagai alat transportasi antar pulau. Ukuran sande bervariasi, dengan lebar lambung berkisar antara 0,5 sampai 1 meter dan panjang 5-15 meter, dengan daya angkut mulai dari beberapa ratus kilogram hingga 2 ton lebih. Bentuknya yang ramping menjadikannya lebih lincah dan lebih cepat dibandingkan dengan perahu layar lainnya. Sande memiliki layar berbentuk segitiga dengan maksud untuk menangkap dorongan angin sehingga pergerakannya cepat. Bentuk sande membuatnya mampu bergerak dengan kecepatan 15-20 knot atau 30-40 km per jam. Nama sande berasal dari bahasa Mandar yang berarti runcing. Sebelum penggunaan motor atau mesin, sande menjadi salah satu alat transportasi antar pulau paling dominan, sebab selain lincah dan cepat, sande juga dapat berlayar melawan arah angin, yaitu dengan teknik zigzag. Dalam bahasa Mandar disebut sebagai makarayak kayi. Di sini saya akan menjelaskan unsur kemasyarakatan dari perahu sande. Layar perahu sande berbentuk segitiga dengan bahan dari kayu atau plastik. Kain yang menerpa layar menjadi sumber tenaga yang dapat mendorong perahu untuk bergerak. Gotong royong saat pembuatan lopi sande terjadi saat proses dimulainya pembangunan lopi sande, seperti penebangan pohon untuk dijadikan bahan utama pembuatan lopi sande tersebut. Lalu menghaluskan bagian belakang perahu. Setelah itu dipasang tabo atau paklea, yaitu papan atau kayu tambahan pertama atas belakang perahu. Proses ini disebut matobo. Proses penting berikutnya adalah pemasangan pelayaran yang dilakukan setelah hampir semua bagian perahu terpasang. Pelayarang terbuat dari batang pohon bambu besar yang disebut dengan bambu batu. Tulang ini disebut matakir. Proses-proses tersebut yang sudah dijelaskan termasuk ke dalam gotong royong saat pembuatan lopi sande. Ini semua unsur-unsur dari kemasyarakatan pembuatan lopi sande. Di sini saya akan membahas unsur religi yang terkandung di dalam lopi sande. Yang pertama itu saat pemilihan bahan dan ritual awal, di mana contohnya itu untuk pemilihan kayu, biasanya kayu yang digunakan dipilih secara khusus. Biasanya proses ini melibatkan ritual adat untuk memohon restu dari roh leluhur atau penguasa alam. Ritualnya itu seperti sebelum kayu tersebut diambil, biasanya dilakukan doa atau
dilakukan doa atau persembahan untuk persembahan alam untuk meminta izin sebagai wujud penghormatan terhadap harmoni antara manusia dan alam. Baik, selanjutnya yaitu simbolis dalam desain perahu sande. Desain perahu sande seringkali mencerminkan simbol-simbol religius dan filosofi hidup masyarakat Mandar. Contohnya seperti ornamen tertentu dalam lopi sande dapat melambangkan perlindungan atau doa. Nah, dalam unsur kesenian, lopi sande biasa digunakan dalam acara-acara festival seperti namanya di sini, yaitu Sande Crash atau perlombaan perahu sande. Dan juga ada beberapa bacaan yang saya baca, perlombaan Sande Race ini menembus di luar kota yang ada di seluruh Indonesia. Lopi sande ini juga memiliki beragam bentuk yang memiliki nilai masing-masing, mulai dari kerucut atasnya yang bagian depan, mulai dari bagian penyeimbangnya, bagian badan kapalnya, dan lain sebagainya. Semua ini memiliki nilai-nilai kesenian, memiliki nilai-nilai religi dari masyarakat turun-temurun. Mandar adalah sebutan untuk salah satu suku yang berbudaya maritim dan berasal dari Provinsi Sulawesi Barat. Kebudayaan maritim yang diwariskan oleh suku Mandar tercipta karena kondisi tanah di tempat asal suku Mandar tidak begitu subur, sehingga mereka memaksimalkan potensi baharinya. Kondisi geografi tempat asal suku Mandar mengharuskan penduduknya untuk berinovasi dan memanfaatkan lingkungan baharinya untuk tetap bertahan hidup. Yang dari itu tidak heran kalau suku Mandar memiliki keberagaman budaya maritim. Masyarakat Mandar mayoritas bekerja sebagai seorang nelayan. Selain karena memang sudah turun-temurun, masyarakat Mandar juga meyakini kalau bukti penyatuan diri dengan laut itu dengan menjadi seorang nelayan. Masyarakat Mandar juga sangat mengagungkan laut. Kondisi laut suku Mandar mengharuskan beradaptasi dan berinovasi yang disesuaikan dengan kondisi lautnya. Kondisi laut dan adaptasinya jelas mempengaruhi kebudayaan maritim yang diciptakan. Adaptasi masyarakat suku Mandar dengan teknologi penangkapan ikan seperti perahu sande. Perahu sande yang artinya perahu runcing merupakan salah satu bukti kemajuan masyarakat Mandar dalam mengembangkan teknologi perikanannya. Unsur peralatan hidup dan ekonomi. Alat penangkapan ikan di laut lepas dan di sungai sudah pasti berbeda. Dan untuk alat yang digunakan di laut lepas yaitu bauru sasi. Kemudian di sungai yaitu bauru lembang. Selanjutnya adalah alat pancing ikan. Yang pertama ada basung. Basung ini terbuat dari kayu dan memiliki penutup. Kemudian yang kedua, pangolor. Pangolor ini adalah alat pancing yang digunakan untuk memancing ikan tuna yang terdiri dari tali pancing dan alat pemberat dari timah. Kemudian perangkat pancing. Yang pertama ada jala, kemudian batu jala, ada hulu atau alat pelampung jala,
Kemudian ada kalowe, itu alat pelampung laut jala. Terakhir adalah keranjang ikan atau kerajing ikan yang terbuat dari anyaman rotan.